Ini ada yang nanya, suami saya kanker nasofaring. Sudah selesai terapi, terutama berupa kemoterapi nih, kemoradiasi yang harusnya. Herbal apa yang bisa diminum untuk meningkatkan imunitas, Ustaz? Itu bisa, Bu. POS yang saya share itu insya Allah bisa. POS itu yang ada jahe, serai, kunyit segala macam. Cuman ini mungkin kayu manisnya mungkin dikurangi aja, karena kayu manis itu menurunkan gula darah, ya. Jadi kayu manisnya dikurangi aja, kunyit, jahe, sama serainya mungkin diperbanyak. Itu insya Allah akan membantu ya meningkatkan imunitas. Imunitas ya, Ustaz ya. Ustaz, untuk minuman rimpang dan rempah-rempah itu boleh nggak dicampur dengan cuka apel? Campur dengan apa? Cuka apel, Ustaz, cuka apel. Oh, boleh aja. Cuman ibu-ibu mungkin gini, kalau Anda beli cuka apel, pastikan jangan ada kata vinegar di sana. Vinegar. Kan ada cuka apel tulisannya apel cider vinegar gitu kan. Nah, kalau vinegar itu biasanya pembuatannya menggunakan alkohol. Oh. Jadi carinya apel cider aja. Cuka apel gitu kan. Hati-hati juga cuka apel itu. Silakan ya, karena cuka yang merupakan suatu produk probiotik ya, tidak masalah, silakan. Saat ini resep herbal untuk asam urat, pundak belakang, kaki sebelah kanan nyeri setiap habis konsumsi emping dan santan. Jadi apa Ustaz ya sarannya? Maksudnya emping sama santannya kenapa? Setiap habis makan itu terus dia merasa pundak dan kakinya itu nyeri. Ya jangan makan lah. Udah tahu begitu dikerjain juga. Ya paling gampang ya itu ya, jahe, serai sama kunyit ya. Iya. Jahe, serai sama kunyit itu insya Allah baik ya, bagus. Tambah juga dengan berbekam mungkin insya Allah akan membantu. Ya, Ustaz. Ini Ustaz, untuk berbekam, apakah tetap boleh dalam kondisi penderita anemia dan tekanan darah rendah, Ustaz? Sejatinya, ya Bismillah. Jadi sejatinya bekam itu tidak mempengaruhi kadar Hb. Sejatinya. Malah justru pembekaman itu secara mekanismenya meningkatkan Hb. Ya. Cuman protokolnya harus diikutin ya. Makanya berbekam pada kondisi anemia itu justru malah memperbaiki anemianya. Asal sebelum berbekamnya itu yang bersangkutan mungkin ya minum madu dulu ya, atau mungkin minum misalkan bipolen ya, atau minum haba soda, minum jahe supaya tubuhnya nggak lemes, dan titik-titiknya pun nggak usah banyak-banyak, dan berbekamnya ke orang-orang yang sudah senior lah gitu kan, seperti itu. Nah kalau hipotensi juga sebenarnya sama ya, boleh-boleh saja, cuman ya untuk kehati-hatian memang nggak usah ya. Untuk kehati-hatian nggak usah, atau kalau memang tetap pengen berbekam ya mungkin nggak usah terlalu banyak, dan sebelum berbekam ya Anda minum air madu sama garam dulu ya, itu juga boleh ya. Itu insya Allah akan membantu. Ini ada yang menarik tentang probiotik dan prebiotik. Ustadz punya nggak resep yang kita bisa buat di rumah gitu dan terasa enak gitu, Ustadz? Kalau saya sih biasanya di rumah tuh kalau jadi probiotik ketemu prebiotik namanya simbiotik ya. Jadi kalau kita bicara simbiotik, maka simbiotik itu harus ada dua komponen tadi. Nah, kalau saya biasanya paling gampangnya ya, kalau saya yang sudah saya share itu sebenarnya di IG itu ya. Jadi ya air madu ya, air katakanlah 200 ml 1 gelas gitu, kemudian saya campurkan dengan madu. Saya minum dengan habatus sauda 3 atau 5 kapsul lah kalau saya sih ya. Kalau Anda silakan menyesuaikan. Nah, si air madu tadi itu saya campur dengan cairan probiotik. Paham ya? Jadi itu sebenarnya resep yang sangat powerful sebenarnya. Kalau ibu-ibu mulai bisa rutinkan itu, yang mau ASI-nya lancar, mau imunnya meningkat, itu resep yang sederhana.
ya 3 atau 5 kapsul apel soda diminum dengan 1 gelas air yang sudah dicampur dengan madu dan cairan probiotik gitu kan. Dan madunya nanti diituin aja, diperbanyak sehingga nggak ada kan probiotik itu kadang-kadang kan bawa fermentasi gitu kan. Dan sebenarnya kalau mau bikin sendiri juga bisa. Beli Ustaz. Iya, beli bisa atau mungkin ya bikin sendiri juga bisa. Cuma kalau bikin sendiri butuh waktu 6 bulan. Oh gitu, iya. Ustaz, ini banyak pertanyaan tentang urusan asam urat. Jadi mungkin karena satu pertanyaan lagi ya. Nggak kelar-kelar ya. Oh iya. Nah dulu Ustaz. Ya, asam urat yang banyak Ustaz, soalnya emang faktor usia nih udah. Ustaz, ini ada yang tanya tentang asam lambung. Jadi bagaimana cara mengatasi mual yang disebabkan karena asam lambung yang naik, Ustaz? Ini gimana ini? Kasus ini kok banyak ya sekarang ya asam lambung naik gitu-gitu. Ya kalau orangnya stres, pada cemas semua sekarang ya gimana mau asam lambung? Oh gitu ya. Makanya sudah saya bilang tadi kan jangan cemas. Ya cemas oke lah, tapi jangan berlebihan karena berlebihan dalam kecemasan itu akan meningkatkan asam lambung atau HCl itu. Ya bagaimana cara mengatasinya? Pertama ya kendalikan diri, perbanyak zikir, perbanyak berbuat baik, perbanyak sedekah, perbanyak sholat, seperti itulah. Yang kedua, ya jangan makan makanan yang bisa memicu mereka untuk naik lebih tinggi lagi. Ya contohnya kayak tepung-tepungan, minyak-minyakan, gula-gulaan, ya. Nah, itu kan makanan harian kita sekarang gitu kan. Jadi kayak pandemi kayak sekarang ini ya sebenarnya bukan waktu yang tepat lagi untuk makan gorengan sebenarnya. Saya di rumah sekarang. Nah, iya. Karena emang bakteri itu atau mungkin virus ini emang suka banget dengan kondisi badan orang yang berlendir. Ya lendir suka banget ya. Lendir itu kan disebabkan oleh tepung-tepung yang minyak-minyak itu lendir ya. Bisa menyebabkan lendir ya. Seperti itu. Kemudian resep paling sederhananya sebenarnya ya tadi jahe, serai, pandan. Jahe, serai, pandan. Atau kalau pakai rempah itu Anda bisa pakai apa tuh namanya ketumbar, bunga lawang sama kapulaga. Nah, Ustaz, kalau dulu Rasulullah dan sahabatnya kan juga makan roti tuh, Ustaz. Kan dari tepung juga tuh. Ya, tapi yang mereka makan kebanyakan roti gandum, Bu. Oh, roti gandum, kita. Ya, dan itu yang pertama. Yang kedua yang kita makan kebanyakan sekarang kan terigu, bukan gandum. Oh, berarti yang non gluten ya, Ustaz ya? Iya, makanya Nabi kan punya salah satu makanan terbaiknya yang saya kemarin sempat posting namanya sarit itu, tapi juga Nabi punya tepung yang juga baik, juga mengandung serat dan glycemic index yang rendah, namanya talbinah. Nanti coba di browsing aja, tepung talbinah. Tepung talbinah ya. Saya kira mungkin cukup ya. Nggak kelar-kelar nanti kalau kita terus ini. Nanti ada urusan lain. Terima kasih ibu-ibu sekalian atas waktunya dan semoga bermanfaat. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Terima kasih atas undangannya. Semoga sehat semua dan semoga kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga Allah segera sudahi wabah ini, dan semoga Allah jauhkan kita, keluarga kita, orang-orang kita cintai, termasuk bangsa kita ini dari segala macam wabah, penyakit-penyakit yang mematikan, dan semoga Allah mudahkan segala ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan atau sunnah-sunnah Nabi SAW yang bisa kita kerjakan setiap hari.